harusnya kita itu sadar permasalahan itu alhamdulillah permasalahan itu sumbernya dari diri kita. Walaupun sebesar-besarnya masalah, ya itu adanya di dalam diri kita. Pembuktiannya kita yang menjalani. Jadi kita harus mengadopsi sesuatu yang baik untuk diri kita. Sebab kan karena kan tadi sudah dijelaskan mereka hanya sabab, hanya perantara dari kerusakan kita, perantara dari kebaikan kita. Ya, iya. Hakikatnya kita yang menjalani. Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera kita semuanya yang sedang belajar memperbaiki diri. Jangan bosan-bosan, semangat terus, semangat. Kembali lagi bersama kami dari tim Sabta Brata, bersama saya Opik dan saya Ngobin. Nah, kali ini sahabat Sabta Brata, saya berdua dengan yang Opik nih, lagi berdua. Ketiganya apa? Ketiganya bantal. Sebenarnya bukan 3 sih, ada bantalnya ada 3. Iya, bantalnya ada 3. Nah, kami akan membahas ya, sahabat, sharing-sharing biasa. Udah lama nggak sharing dengan Opik. Bahas apa nih? Tentang menyikapi itu apa tuh wanita, apa lawan? Ya enak sih menyikapi tentang wanita. Ya, tapi identiknya kalau berhadapan wanita penuh masalah. Ya iya. Ini masalah. Ya masalah kita. Masalah kita wanita itu sahabat, masalah kita. Jadi bagaimana kita menyikapi permasalahan itu? Permasalahannya ya, yang lebih ini ya, intinya tuh. Iya. Ya pada dasarnya ya kamu pikir permasalahan itu ya menurut saya nih sahabat, pada dasarnya itu tergantung diri sayanya sendiri sih. Tergantung. Bisa bikin mati dong. Kalau tergantung itu mati. Pak pakai tambang, cuman nggak ada tambangnya ini disensor sahabat. Padahal ini lagi tergantung. Nah, ya tadi apa tuh? Tergantung kitanya lah. Apalagi tentunya dari diri kitanya ya. Dari sayanya sendiri. Ketika saya, tadi kan wanita ya. Kok wanita? Jangan aja ganti lah. Ya ininya masalah apa aja. Ya contohnya lah. Ketika saya lagi belajar, belajar memperbaiki diri. Padahal ya di situ kan saya kan memikirkan diri saya sendiri. Tapi kan pasti yang namanya hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah. Walaupun saya belajar memikirkan diri sendiri, menggolang diri sendiri, tetap aja ada orang lain yang ikut campur, pastilah. Tidak lepas kita hidup di dunia, pasti tidak lepas. Permasalahan tersebut tidak lepas dari unsur di luar diri. Di luar diri tidak lepas. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Ya, kadang-kadang kan ada orang yang bilang ya, sesuatu itu adalah ujian. Jadi kita harus sabar. Jadi kalau buat anak-anak sekolah tuh kalau ujian udah sabar aja. Cuma ada kitanya itu ya menyikapi tentang permasalahan dan jawabannya itu yang salah paham apa paham yang salah, nggak tahu lah. Nilai sendiri aja. Berarti sabar tuh bukan diem pasrah. Iya. Kan kadang-kadang penerapannya ketika kita bertindak dalam kalimat sabar. Iya. Kan lagi diuji, ada orang lagi belajar, terus ada yang ikut campur ngomong begitu. Itu adalah ujian. Nah, menyikapinya kan harus sabar.
Iya. Nah, sabar itu ya bukan berarti kita diam. Seperti itu. Ada wujudnya, geraknya gitu ya. Ya, secara tindakan. Tindakannya, ya. Nah, itu kan bukan hanya kalimatnya saja yang kita adopsi, bukan. Tapi kita itu dituntut bertindak. Ya contohnya saja seperti kita lapar, bukan kita hanya menyebutkan makan kenyang, itu sudah selesai. Ya kita kan harus bertindak. Ya, bukan hanya namanya saja, nama makannya saja, bukan nama kenyangnya saja yang kita adopsi. Jadi kita kan bertindak untuk mengambil makanan, bertindak. Saya pengen bertindak ngambil rambutan. Walaupun belum kenyang kan lumayan juga terap-terap. Supaya selesai permasalahannya dia. Permasalahan Bisa laparnya. mengurangi permasalahan. Iya. Itu bisa selesai. Nah, untuk menempuh dalam artian tadi apa mewujudkan dengan tindakan gitu. Iya. Ya, jadi kan di situ kan kita kan ketika mewujudkan, kita belajar ya bertindak dalam kalimat sabar. Di situ kan kita kan harus berusaha semaksimal mungkin maksudnya yang kita ketahui. Iya. Bukan di luar batas kita, tapi yang kita ketahui di dalam diri kita berusaha di situ dengan cara kita menyelesaikan permasalahan sebaik-baik mungkin. Nah, di situ kita kan belum menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kita berikhtiar dengan cara memohon hidayah, berdoa. Jadi kalimat mengembalikan itu bukannya kita itu memasrahkan kita selesai, bukan. Iya. Jadi lebih meminta solusi. Nah, istilahnya kan di situ kita mengembalikan. Iya. Nah, jadi kita itu permasalahan kita curhat, mengembalikan kita curhat, ya Allah, supaya memberikan solusinya dari ide jalan yang keluar timbul ya. Iya. Ya kalau dari pengalaman pribadi, ya saya waktu berjalan sedang belajar memperbaiki diri lah. Iya. Menurut diri saya mah begitu. Nggak tahu menurut orang mah ya begitu. Ya mungkin ya tidak lepas dari omongan atau apa yang tidak enak. Nah, Dia tidak lepas. Saya kan belajar menyikapi. Ya memang tidak terlalu berpengaruh sih kalau saya bisa berpikir positif, maksudnya tidak peduli. Iya. Cuman kadang ada rasa saya itu kurang bijaksana dalam Permasalahan itu selalu terlintas ya. Iya, selalu terlintas. Walaupun kita belajar tidak menghiraukan, tapi selalu berlintas. Mungkin karena belum selesai. Iya, bisa Bisa jadi. Wah, ini tuh belum selesai permasalahan itu. Munak. Nah, di situ yang mendorong saya tuh harus bagaimana sih? Mendorong diri itu apa itu? Padahal ya kalau kita kaji ya, kita kaji tentang permasalahan, tentang omongan orang begini. Nah, bisanya timbul permasalahan itu kan karena ada penyebabnya, ada sababnya. Nah, di situ ya kita pakai kamu. Nah, akal kita dan hati kita. Nah, hati yang ya belajar dihidupkan hatinya dengan selalu memuji Sang Pencipta, dan ini otaknya itu belajar sesehat-sehat mungkin kita pakai seperti itu. Maksudnya sesehat-sehat mungkin. Di situ kita menyelesaikan masalah itu jangan dengan keegoisan kitanya saja. Kita harus timbang. Jadi iya. Ya, harus timbang dulu permasalahannya. Nah, padahal mereka itu ya hanya sebatas perantara. Sabab ya. Hanya sebatas sabab. Jadi memang sesuatu yang dihadapi itu memang untuk pelajaran, kembali lagi kepada diri kita ya. Pada diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu di situ, mereka itu hanya sabab. Sepintar-pintar orang berbicara, sebagus-bagus orang berbicara, itu hanya sebatas sabab.
Walaupun misal contohnya kiai ya, kiai dia itu sudah alim, sudah tahu ngomong begini begitu ya. Nah dia kan sababnya. Nah terus tergantung diri kitanya kan. Kalau kitanya tidak menerima, sebagus-bagusnya kiai berbicara sampai mulutnya berbusa, nggak mungkin berubah apa yang kita lakukan, ya kan? Nah itu kan hanya sabab. Nah ya. Jadi kadang memang perlu juga sih, maksudnya apa ya, dari situasi begitu untuk orang yang belajar itu kadang setelah dilewati malah jadi kita memperbaiki diri dalam artian introspeksi terus mengolah sesuatu itu, meskipun sesuatu tadinya menurut kita itu memang menjengkelkan, memang membuat risih, tapi setelah kita belajar mengolah menjadi sesuatu apa ya, motivasi, menjadi suatu dorongan semangat. Intinya ketika saya terdesak oleh omongan tidak banyak apa, kadang dalam diri saya timbul kesemangatan ingin membuktikan. Nah itu kan kembali lagi kepada Allah. Jadi ingin bertindak untuk mengekspresikan apa yang ingin diekspresikan. Kalau tidak baik, ya ekspresikan itu baik. Kalau yang baik, ya ekspresikan yang tidak baik. Nah, ya seharusnya kita itu ya itu kan termasuk terpengaruh oleh sabab. Nah, kalau memang sababnya orang itu ya orang itu kan mengucapkan sesuatu yang baik ya, kita terpengaruh oleh ucapan mereka. Nah, dari sabab itu akhirnya kita bertindak, itu kan bagus. Tapi kalau buruk, kalau akhirnya kita marah, mengeluarkan emosi, itu kan sama saja merusak diri. Jadi setidaknya meskipun itu sesuatu yang tidak baik ya ditujukan kepada kita, seharusnya kita lebih memproses itu menjadi kesemangan yang lebih baik ya. Jadi kita harus bertindak dengan sebaik-baiknya, jangan merugikan diri kita sendiri. Itu mungkin yang diperlukan adalah kesadaran ya. Ya kita agak sadar. Padahal enak nggak enak kita yang ngejalanin. Ya kita yang ngejalanin. Ya, jadi di situ kita itu harus bisa menggolang sebaik-baik mungkin. Ya. Ambillah sesuatu yang memang baik untuk diri kita. Jangan kita ambil sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Dan kita itu harus bisa menimbang. Ya. Kadang-kadang ya diri kita kan berpikir sesuatu itu baik. Baik untuk kita, padahal menyakiti diri kita. Nah, kita itu harus bisa menimbang. Sesuatu yang baik itu tidak merugikan diri. Gitu. Kalau merugikan diri yang namanya tidak baik. Namanya saja merusak. Nah, kadang iya sih. Ada terlalu apa ya? Ya kan gitu, kita itu terlalu egois. Kalau lebih bagusnya sih kita menemukan permasalahan bukan dari si A, bukan dari si B. Harusnya kita itu sadar permasalahan itu alhamdulillah permasalahan itu sumbernya dari diri kita. Walaupun sebesar-besarnya masalah ya itu adanya di dalam diri kita. Pembuktiannya kita yang menjalani. Jadi kita harus mengadopsi sesuatu yang baik untuk diri kita. Sebab kan karena kan tadi sudah dijelaskan mereka hanya sabab, hanya perantara dari kerusakan kita, perantara dari kebaikan kita. Ya. Hakikatnya kita yang menjalani atas izin sang pencipta. Yang masuk neraka kita, yang masuk surga kita.
Ya, mereka tidak ikut campur. Ya. Masa saya disiksa dibagi-bagi, saya maksudnya dibagi-bagi, kan kayak gitu. Nah, untuk lebih ini ya, dengan ego, kekurangan tidak lepas dari ego. Di situ kadang sulitnya tuh di situ. Ya memang butuh proses ya, semua butuh proses. Cuma kadang sering terjatuh dalam lubang itulah ya. Nah, di situ kita harus bercermin. Kita lihat masa-masa yang pernah kita alami, pernah kita lewati. Kayak gitu mau jadi ketika dihadapi permasalahan Yang sama. Meskipun berbeda ininya ya ceritanya. Kalau kita belajar dari sesuatu yang pernah kita lewati, pernah kita alami, masa kita mau masuk ke permasalahan itu lagi ya? Udah tahu rasanya udah tahu kan? Dialami lagi. Nah, itu kan namanya tidak tahu juga. Jadi kita harus bercermin kepada diri. Masalahnya nih ya, untuk bisa melihat cermin dalam diri itu bagaimana? Apa? Untuk bisa melihat cermin dalam diri. Ya, untuk bisa melihat cermin di dalam diri kita. Kan kita kan masa-masa yang pernah kita alami kan kita kan lebih tahu, lebih jelas ya. Iya. Ya. Nah, kita itu mengingat terus permasalahan itu, dan ketika kesalahannya di sini, nah caranya begini, ya pasti dari permasalahan itu ada sesuatu yang buruk dan ada sesuatu yang baik. Nah, kita kaji semua. Jadi kita belajar mengkaji hidup kita sendiri yang sudah terlewati ya, sesuatu yang sudah dihadapi permasalahan dan kita perbaiki di situ. Iya, karena jatuh ke lubang yang sama karena kita itu tidak mengkaji, tidak belajar dari apa yang pernah kita hadapi, apa yang pernah kita alami, nggak pernah ngaca. Berarti nggak punya kaca ya? Padahal suka sama kaca. Iya sih, kalau ya secara syariat aja ya, kalau ngaca tuh pasti saya tuh kurang begini. Adanya tuh begitu. Pengen yang sempurna. Pengen dilihat di kaca tuh saya tuh ganteng gini. Ada cacat sedikit pun pengennya itu didempul, diperbaiki. Pasti yang kelihatan tuh saya tuh misalnya jeleknya gitu, kurangnya sangat jelas gitu. Terus ya ketika kan saya jelek, seolah-olah saya itu bagus, saya itu ganteng. Itu benar-benar menutupi, Bukan menutupi, membohongi diri sendiri berarti. Padahal kenapa kita selalu bercermin? Karena kita itu sadar bahwa kita itu jelek. Ingin memperbaiki ya. Kalau memang merasa udah baik ya udah jangan bercermin. Iya, masuk juga. Iya. Jadi pemirsa kalau sudah merasa ya ganteng, cantik, dibuang semua kacanya. bercermin. Iya. Ya ingin terlihat baik. Orang yang bercermin itu ingin terlihat baik. Jadi di situ kita bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi ketika kita bercermin kan di situ kita akan mencari kekurangan kita. Walaupun kita menutup-nutupi bahwa kita itu sudah baik. Itu kan kalimat motivasi, maksudnya ke motivasi kepada diri supaya diri itu kita itu percaya diri. Kayak gitu. Menutup-nutupi kejelekan. Padahal ketika bercermin itu pasti kita menemukan kekurangan. Iya, pasti. Ketika bercermin hari ini, saya itu udah bagus. Nah, berapa menit kemudian, ini merah kenapa ini? Oh, jerawat ini di pelotot. Itu kan memperbaiki. Terus berapa jam kemudian, ini ada upil, buang dulu. Itu memperbaiki. Tidak diumbar ya. Kita itu tidak sadar, itu contoh yang nyata ya. Nyata jelas. Jadi kita harus bercermin. Nah,
biar kita tahu kekurangan kita, kesalahan kita, motivasilah diri ya dengan sebijak-bijak mungkin. Tapi kita harus tahu diri bahwa di situ kita itu banyak kekurangan, harus kita perbaiki. Jangan hanya kita itu sok baik. Kalau itu kan cermin, kita bercermin kepada diri. Kalau bercermin kepada orang lain itu boleh nggak sih kan? Ya boleh-boleh saja, bercermin kepada orang lain itu boleh-boleh saja, selagi tidak merugikan. Selagi tidak merugikan, apalagi sampai merugikan kemana-mana. Kita bercermin kepada orang yang sukses, ya boleh-boleh saja, itu untuk motivasi. Untuk motivasi agar kita semangat untuk menempuh kesuksesan. Tapi kalau berdampaknya kita akan sombong, kita akan sombong, itu kan tidak berani. Jadi kita itu harus tahu itu bukan diri kita, itu sabab, itu perantara agar kita semangat. Karena orang sukses itu bukanlah saya belajar. Jadi cerminnya berapa nih? Apa? Ya terutama sih ya, kita itu sebelum kita bercermin kepada orang lain, kita belajar bercermin kepada diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Kita di situ akan jelas terlihat kekurangan kita. Ya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita memang banyak kekurangan, kita cari motivasi diri dengan bercermin kepada diri dan mencari tambahan, melihat orang lain. Jangan melihat ke orang lain dulu baru melihat diri. Lihatlah diri dulu. Kalau ada orang berbuat kesalahan, kita lihat diri saya. Iya, saya juga bersalah. Ketika ada orang berbuat yang tidak baik, kita lihat betul, saya itu tidak baik. Jangan langsung lihat itu tidak baik, itu orang itu tidak baik. Padahal diri itu lebih tidak baik. Jadi kita lihat dulu, ketika kita berargumen ya, mengucapkan sesuatu dari mulut kita, kita itu dengan benar-benar sadarnya, tidak sekonyong-konyong berucap yang tidak ada dasarnya. Melihat orang itu tidak baik, iya dia itu buruk sekali, dia itu begini begono, padahal dirinya itu ya kadang-kadang ngambil uangnya orang tua nggak bisa ngomong ya, kadang-kadang ada barang yang tergeletak tuh ya di jalan punya orang lumayan, padahal ya seharusnya kan bahasanya kan, kalau kita melihat kepada diri, bahasanya itu lebih diperbaiki. Jadi sahabat, ngobrol ngabur mungkin cukup sampai di sini ya. Ya saya pribadi sih ambil kesimpulan begini, jadi siapkanlah 2 cermin lah begitu. Siapkan ya 2 cermin depan belakang. Pertama untuk melihat diri sendiri, untuk melihat kekurangan dan perbaikilah. Kedua ambil lihat cermin kepada orang lain untuk motivasi. Iya. Singkatnya begitulah. Iya. Walaupun ya ketika kita bercermin ya saat itu tuh gampang, itu bagus itu. Coba berapa menit kemudian kita lihat lagi, pasti ada perubahan ya. Apalagi habis keluar kenangan jalan-jalan kena nalpot. Ya sebersih-bersihnya badannya kamu pikir. Ya kalau kita lihat, kita itu sering mengeluarkan kotoran. Sering mengeluarkan kotoran dari hidung, dari mata, telinga, terus mulutnya juga bau. Dari itu, ya coba kita bayangkan kita itu ya, misalkan kita berargumen kita itu baik, padahal kita itu ya sering mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Nah di situ sudah menggambar kita itu tidak baik.
Jadi kita hidup itu harus terus belajar memperbaiki, perbaiki. Ujungnya mati. Kalau sudah mati ya udah. Di situ hasil kita itu seberapa, di situ ditimbang. Bila ini topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen, ketik tombol notifikasinya, bagikan. semuanya. Kalau memang gak penting ya, ini pembahasan kami ya, anggap saja kami lagi omong kosong. Jadi ini hanya omong kosong. Ini tuh channel Sabta Brata itu tempatnya ya hiburan kami.